Kita telah menyelesaikan serangkaian simulasi percabangan melalui puzzle, baik itu percabangan sederhana, percabangan menggunakan else, sampai dengan percabangan yang bersarang. Pada bagian ini kita akan mempelajari teori percabangan atau mempelajari penulisan sintak percabangan di dalam pemrograman PHP. Nah, percabangan itu sendiri adalah sebuah statement if. Oleh karena itu di beberapa referensi disebut juga dengan if saja ya, if. Kemudian di dalam if itu yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap kondisi ekspresi logika. Nah, bila kita gambarkan dalam sebuah diagram, maka if itu bisa dilambangkan dengan belah ketupat seperti ini ya. Kemudian di dalamnya terdapat ekspresi. Nah, bila ekspresi terpenuhi, maka akan melakukan tindakan yang ada di sini. Ini adalah tindakan bila ekspresi terpenuhi. Bila ekspresi tidak terpenuhi, akan melakukan tindakan yang ada di sebelah sini. Nah, beberapa kasus terkadang tidak memerlukan ekspresi yang tidak terpenuhi pada beberapa kasus. Artinya ini nanti harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan pada beberapa kasus ada tindakan yang seperti ini ya. Jadi tindakan bila terpenuhi, tindakan bila ekspresi tidak terpenuhi. Ekspresi yang dimaksud adalah ekspresi logika. Jadi ekspresi yang ada di dalam statement if atau percabangan ini adalah ekspresi logika. Nah, lantas apa ekspresi logika? Ekspresi logika adalah ekspresi yang nilainya itu adalah benar atau salah. Contohnya adalah seperti ini. Contoh misalkan kota sama dengan dalam. Maka ekspresi ini bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah, tergantung apa isi dari variabel kota. Nah, contoh ekspresi logika berikutnya ya, tidak hanya sama dengan saja, kita bisa gunakan tanda operator ya, operator lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, seperti yang ada di sini. Lalu penulisannya di dalam PHP adalah seperti ini ya. Jadi penulisan ekspresi sebaiknya kita tulis di dalam tanda kurung seperti ini. Jika ini kita baca, jika variabel kota sama dengan dalam. Nah, sama dengan apabila kita gunakan sebagai ekspresi logika, maka tanda sama dengan ini harus kita masukkan 2 kali. Karena penulisan sama dengan 1 kali itu oleh PHP tidak dianggap sebagai ekspresi logika, melainkan dianggap sebagai operator penugasan. Sehingga khusus di dalam ekspresi logika silakan wajib kita gunakan tanda sama dengan 2 kali seperti ini. Nah, untuk ekspresi lebih besar sama dengan bisa kita gunakan operator lebih besar sama dengan seperti ini, dimana di dalam ekspresinya ini ditulis dalam sebuah tanda kurung. If kota sama dengan dalam, maka titik 3 ini adalah blok program atau baris program yang akan dijalankan bila ekspresi terpenuhi. Begitu juga dengan yang ada di bawah ini. Bila penjualan di atas sama dengan 1000 atau lebih besar sama dengan 1000, maka baris di sini adalah baris-baris program yang akan dikerjakan ketika penjualan atau ekspresi tersebut terpenuhi. Nah, ada beberapa jenis perulangan, yakni perulangan sederhana tanpa menggunakan else, kemudian perulangan dengan menggunakan else, sampai dengan perulangan yang bercabang. Nah,
kita akan pelajari terlebih dahulu perulangan sederhana, artinya perulangan yang tanpa menggunakan else. Penulisannya cukup seperti ini ya. If dalam kurung ekspresi logika, kemudian baris program bila ekspresi logika terpenuhi. Selesai. Artinya program ini hanya akan menjalankan baris di dalam titik 3, baris program di dalam titik 3 manakala ekspresi logika terpenuhi. Nah, model perulangan yang kedua adalah perulangan dengan menggunakan else. Artinya, bila ekspresi logika terpenuhi, maka akan menjalankan baris program yang ada di titik 3 pertama ini. Selain itu, akan menjalankan baris program yang ada di sini. Tentunya ini harus kita dasarkan pada kebutuhan kasus yang akan kita kerjakan. Ya. Artinya tidak semua percabangan itu harus menggunakan else atau menggunakan percabangan sederhana secara keseluruhan, tidak seperti itu. Artinya itu harus kita sesuaikan dengan kasus yang akan kita selesaikan. Lalu yang berikutnya adalah percabangan bersarang. Percabangan bersarang yang dimaksud di sini adalah di dalam percabangan, di dalam if terdapat if baru lagi. Maka ini adalah kasus percabangan bersarang. If ekspresi logika, if lagi ekspresi logika. Pembatas yang pertama, ya, pembatas yang pertama ini adalah pembatas apabila kota sama dengan dalam. Pembatas yang pertama. Jika kota tidak sama dengan dalam, maka pembatas yang kedua ini akan dilakukan. Nah, pada masing-masing pembatas di sini masih terdapat if lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan perulangan bersarang. Nantinya pada kasus yang real atau kasus yang nyata, bisa jadi percabangan bersarang ini akan tidak hanya 2 level saja, bisa jadi akan menjadi 3 level dan seterusnya.